dia menerima umpan dari Silva ya, dan dia sangat tenang banget ya. Saya rasa sih Dimas tidak tinggi-tinggi banget, tapi pas saya lihat kemarin kok dia kayaknya tingginya sama dengan Ciro, berarti kan proporsional banget badannya ya, keren ya. Jadi saya rasa cocok banget ya dia berada sejajar dengan Silva dan Ciro gitu kan. Dan Terus mulai gening. Hampura. Siap. Kita mulai. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Ngobras. Apa itu Ngobras? Ngobrol santai, bukan apa, ngebahas apa saja yang ada di sekitar kita. Baik musik, mau misteri, mau konak, semua yang ada di kehidupan kita ya. Karena kan kita hidup pasti beraneka macam aktivitas gitu kan, dan di situ pasti ada hal sifatnya pasti bisa diomongin gitu kan. Makanya saya temanya sekarang ngobrol santai, jadi kita obrolin aja lah. Dan saya sih paling sukanya ya musik dan sepak bola, tapi yang lain juga bisa kita bahas. Oke. Tapi sebelum ke pembahasannya akan kita bahas hari ini gitu kan, jangan lupa dulu dong like, comment, and subscribe biar channel saya cepat mendapatkan satu kata, tulungan. Oke, mantap. Kali ini kita akan membahas tentang pertandingan kemarin gitu kan. Kita ketahui seluruh warga Jawa Barat, khususnya saya dari kota Tasikmalaya, bunga pisan, berbahagia, menggembirakan ya, dimana Persib Bandung menang telak melawan musuhnya PSBS Biak kemarin gitu kan. Dan laga awal kemarin itu emang luar biasa ya. Saya seperti melihat Persib Bandung kan kita ketahui ada pemain baru gitu kan. Tapi kok permainan mereka seperti sudah lama gitu kan. Chemistry-nya sudah dapat gitu kan. Sudah klok gitu kan. Sesuai pemain tengahnya maklok gitu kan. Sesuai banget gitu kan. Dan khususnya untuk saya lihat sih Mailson juga kayaknya sudah terkesan terbiasa dengan permainan di Indonesia ya. Tapi kita lihat ke depannya, ini kan baru satu kali pertandingan. Tapi saya harapkan tetap ya Mailson bisa bermain hebat gitu kan. Oke. Kemarin pertandingan dilaksanakan di Si Jalak Harupat Soreang Bandung gitu kan, di kandang Persib Bandung. Dan menurut berita sih katanya Si Jalak Harupat juga musim ini ya akan ditempati oleh dua klub gitu. Tapi saya lupa apa satu klub lagi, yang pasti Persib Bandung udah pasti ya. Tapi satu lagi saya lupa akan menjadi kandang klub tersebut gitu kan. Jadi Si Jalak Harupat katanya akan berbagi gitu kan untuk kandang gitu kan. Oke, tapi teu naon si di mana wae udah tetap lokasi nama di Bandung kan lah, tenang namanya. Oke. Mungkin kali ini kita akan bahas pertama-tama yaitu formasi yang digunakan kemarin ya. Sebelum kita bahas nanti tentang hasil pertandingannya, kita bahas dulu formasi gitu kan, sekaligus kita bahas perorangannya gitu kan. Oke. Kalau di kiper kita pasti tidak tergantikan ya, ada Kevin Mendoza ya. Kevin Mendoza kita ketahui dia pemain luar biasa ya. Padahal di klub sebelumnya ya, sebelum bergabung dengan Persib, dia bukan kiper utama loh gitu. Dia kalau tidak salah kiper ketiga atau kedua gitu kan. Tapi setelah masuk ke Persib dia menjadi luar biasa. Kayaknya emang dukungan sang Bojan Hodak kepada si Mendoza membuat menjadi si Mendoza karakteristik menjadi lebih baik gitu kan. Apalagi kan Mendoza juga masuk jadi kiper timnas dalam waktu kemarin kualifikasi Piala Dunia gitu kan. Dan itulah yang membuktikan berarti Mendoza cocok di Persib Bandung. Nah sing terus gitunya ulah si Tyronnya rudatnya karena main sekali cederana samusim gitu kan. Mulai ucing tina karung cik bunting tong gitu tah rudat lah. Geus lah udah mungkin si Tyron lah eta mah dipertahankeun nya mangga bojannya, tapi lamun dipicen geus saya mah atoh gitu kan. Da kemarin juga waktu pramusim mainnya teh alus-alus banget gitu kan. Biasa wae gitu kan. Dengan harga ya mungkin dari Spanyol, tapi kan tidak memperlihatkan dia seorang Spanyol gitu kan. Kita ketahui Spanyol kan dia bermain skillnya bagus, dia apply sebagai umpannya bagus, asisnya bagus. Tapi kayaknya Tyron kemarin kebingungan banget gitu kan. Meskipun rambutnya warna kuningin, tapi tetaplah permainan penting, malah lain gaya gitu kan. Oke. Karep namanya pokoknya nama cadangkeun lah si Tyron nanya kalau dia tidak berubah ya. Tapi kalau dia menjadi lebih baik teu nanaon eta namanya saya ngadukungnya. Tapi kalau kitu wae mah geus we piceun jual lah nya. Oke. 1 juta kudu 1 nya. Oke, lanjut. Lalu kita maju ke depan ya, di pertahanan ada Robbie Dawis, ada Quiver, ada Franka, dan ada Eldo gitu kan. Si Eldo Febriansah gitu kan. Luar biasa kemarin Quiver kayaknya
tidak terlalu kesulitan ya, karena serangan-serangan dari Biak itu tidak terlalu dominan, tidak terlalu frontal gitu kan, tidak terlalu ofensif gitu kan, karena emang Persib Bandung lah yang ofensif gitu kan. Emang sekali-kali emang ada serangan dari PSPS Biak gitu kan, tapi selalu terhenti mungkin di sebelum masuk ke pertahanan Persib Bandung. Jadi mereka kadang sering melakukan umpan silang gitu kan, jarang masuk ke dalam pertahanan Persib Bandung secara langsung. Oke. Lalu kita maju ke depan lagi di Mark sang kapten. Dialah luar biasa, meskipun di timnas Indonesia katanya Mark bukan pensiunnya, break dulu gitu kan, karena kan cedera yang dialaminya katakan. Jadi waktu kemarin juga waktu main di timnas dia tidak ikutan karena ada cedera yang dideranya gitu kan. Jangan ditakutkan dia nanti kan di liga jadi tidak maksimal yang ditakutkan. Oke, tapi terbukti ya sekarang Mark hebat ya, mainnya keren kemarinnya, dia bisa mempertahankan antara serangan dan pertahanan ya. Karena kan posisi Mark dan Deddy Kusnandar itu meskipun mungkin untuk Mark khususnya dia kan gelandang serang, tapi dia bisa berposisi juga sebagai gelandang bertahan juga gitu kan. Jadi emang Bojan Hodak untuk memposisikan sang gelandang itu ya bisa menyerang, bisa membantu pertahanan juga gitu kan, biar seimbang. Jadi susah mereka untuk melakukan serangan. Oke. Lalu kita ke tengah ada Deddy Kusnandar. Nah ini pemain luar biasa. Awalnya sih sebetulnya kurang senang-senang banget sama Deddy ya, karena terkesan pemain malas gitu kan, lambat gitu kan. Tapi sekarang kesini mungkin di pertengahan musim kemarin ya sampai akhir musim, saya jadi sedikit suka dengan Deddy Kusnandar permainannya. Dia agak mungkin sedikit ya fight gitu kan. Itu yang dibutuhkan untuk sosok pemain gelandang gitu kan, harus fight gitu kan, harus bisa bermain ya full gitu kan, bermain pokoknya berkobar-kobar gitulah sih, gitu, membara lah gitu kan. Mungkin bisa dibilang Haryono mungkin bisa jadi contoh dulu ya. Dia terkenal takut dengan namanya cedera, dengan rambut gondrongnya berkibas gitu, set gitu kan. Si Haryono mah, bukan nama kuat, mentalnya kuat dan kakinya juga kuat, dan dia selalu fight ya. Itulah yang saya suka. Mungkin kalau di Eropa kita bilang aja Gattuso dan Roy Keane gitu kan. Wah, tahan gitu pemain hebat tengahnya, dan mereka mah harus bisa bertahan dan bisa melakukan penyerangan juga ya, karena kan sekarang sepak bola modernnya harus begitu gitu kan. Oke. Nah ini nih pemain baru Melson 5 ya. Kemarin saya lihat permainannya dia mungkin agak sedikit bagus ya, dan dia bisa kayaknya udah bisa bekerja sama ya dengan Mark, dengan Ciro, dengan Silva gitu kan. Dan memang ada 1-2 kali kalau tidak salah dia agak sedikit egois, wajar lah. Dia kan mungkin ada karakteristik ofensif gitu kan. Dia kan waktu kalau tidak salah, nanti saya bahas berapa menitnya, dia harusnya memberi umpan tapi dia memaksakan untuk menendang ke kiper dan akhirnya tidak gol. Dan itu lemah sekali tendangannya, jadi kiper bisa menangkapnya. Oke, tapi tidak naunah sekali 2 kali asota terusannya. Oke. Dan penting mah chemistry terjalin antara pemain, itulah penting nama. Oke. Lalu kita maju ke depan, ada Dimas Derajat, ada Ciro dan Silva. Oke. Nah, ini catatan buat Dimas Derajat. Oke. Saya salut. Saya keren bukan nama. Saya pokoknya namanya lepas kata-kata teh. Bunga lah ningali Dimas Derajat, permainannya dia langsung klop gitu kan dengan Silva dan Ciro gitu kan. Permainannya dia seperti mungkin saya lihat dengan postur tubuh, dengan gaya permainan, dia kayaknya cocok banget ya untuk karakterisnya berjejer 3 di depannya. Silva, Ciro dan Dimas Derajat saya keren banget itu berjejer 3 di depannya, karena kan karakteristiknya mungkin hampir sama dengan si Ciro ya. Dimas Derajat dia ofensif banget itu kan, dan dia sangat luar biasa. Saya sangat suka sekali dengan karakteristik dari si Dimas Derajat ini ya. Jadi saya rasa Persib teu salah meuli Dimas Derajat. Hatur nuhun. Jadi saya merasa terhibur ya, apalagi dia kan kemarin berjasa banget memberikan assist kepada Silva. Oke, nanti kita bahas untuk masalah gol. Oke. Itulah formasi yang digunakan oleh Persib Bandung kemarin melawan PSPS Biak ya, 4-3-3 dengan tadi pemain-pemain yang bermain yang tadi saya katakan. Oke. Sadayana KB permainana HD kemarin banyak. Oke. Mungkin sedikit mengingat kembali ya Beltram, dan mungkin kita dulu ada Alberto ya. Dengan kedatangan Franka dan Melson mungkin bisa mengobati ya kerinduan pada bobotoh, pada pecinta Persib Bandung ya, dengan kedatangan Melson dan Franka ya. Karena kan kepergian Beltram dan Alberto itu saya rasa belum tepat untuk pergi ya, karena mereka berjasa sekali membawa Persib Bandung menjadi juara musim lalu gitu kan. Tapi setelah juara mereka justru pergi kan, sangat disayangkan sekali. Padahal kita masih merindukan gaya permainannya, merindukan mungkin semacam mungkin keharmonisan gitu kan di antara pemain gitu kan. Apalagi chemistry mereka sudah dapat banget ya, di mana Alberto dan Quiver wah merupakan benteng pertahanan terbaik ya musim kemarin gitu kan. Di mana juga kemarin Beltram dengan Clock keren juga gitu kan. Makanya
jujur ya, saya pribadi merasa kehilangan Beltram dan Alberto. Oke, sarua kabehnya. Sarua teh kudu sarua tuh bobotoh mah. Dah mereka mah pokoknya bagus gitu kan. Oke. Kita bahas permainannya, kita bahas pertandingan kemarinnya. Kita mulai membahas tentang bagaimana sih mungkin highlight pertandingan kemarin, tapi tidak akan saya tayangkan videonya ya, karena jujur ya saya takut kena hak cipta gitu kan. Jadi saya menghargai lah untuk yang membuat video seperti itu. Jadi saya cuma bahas dengan kata-kata dan saya cuma slide-nya cuma foto aja ya, tidak berupa video. Takut kena hak cipta lah saya. Oke. Jadi pertandingan kemarin luar biasa ya, baru berjalan 2 menit gitu kan. Nah ini saya bilang Dimas Derajat, dia menerima umpan dari Silva ya, dan dia sangat tenang banget ya. Saya rasa sih Dimas tidak tinggi-tinggi banget, tapi pas saya lihat kemarin kok dia kayaknya tingginya sama dengan Ciro, berarti kan proporsional banget badannya ya, keren ya. Jadi saya rasa cocok banget ya dia berada sejajar dengan Silva dan Ciro gitu kan. Dan benar cah, baru 2 menit kemarin ya, si Dimas Derajat sudah memberikan tekanan luar biasa, memberikan ucapan selamat datang di Persib Bandung. Tapi sayang tidak berbuah gol ya. Tendangan kerasnya dapat ditepis oleh kiper dan akhirnya tidak berbuah gol di menit tersebut. Oke. Lalu pada menit 9 dan pada menit 12 juga terjadi ya ucapan selamat datang, masih kan menit-menit awal gitu kan. Persib Bandung menggempur ya PSPS Biak yang melalui pertama umpan dari Robby Darwis ya. Dia melakukan lemparan dari samping luar biasa, biasalah dari seperti mungkin kita bisa Arhan tuh kan, mungkin bisa dibilang kalau U17 siapa ya, lupa lagi namanya, dan dia bisa melempar sampai ke tiang gawang gitu kan. Dan sayang sekali itu tidak berbuah gol ya, tapi bolanya terbang ke atas ya, ke atas gawang ya, tapi tidak naon. Itu akan memberikan shock terapi buat musuh gitu kan. Oke. Dan pada menit 12 juga sama ya, hasil dari Melson tendangan pojok itu hampir berbuah gol, tapi sayang menyimping ke depannya gitu, menyamping ke pinggir banget gitu kan. Pada masih sedikit lagi ya, pada bisa menjadi gol buat Persib Bandung. Tenan naon. Penting mah meresok terapi sih saya kayaknya. Oke. Dan akhirnya kabar gembira datang pada menit ke-18 ya. Ini luar biasa ya. Di mana menit 18 David Da Silva menciptakan gol ya, yang membuat Persib Bandung unggul 1-0 ya. Ini umpan yang luar biasa dari siapa lagi kalau bukan Dimas Derajat. Tadi kenapa saya membanggakan Dimas Derajat, karena permainannya bagus banget gitu kan, klop banget dengan Silva dengan Ciro ya. Jadi gol pertama dari David Da Silva ini umpan dari atau assist dari Dimas Derajat yang disangka para pemain PSB ya, itu sepertinya offset ya, tapi kan tidak offset gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya Silva dengan tenang mengeksekusi gol umpan dari Dimas Derajat ya, dan berbuah gol dengan tenang 1-0. Akhirnya Persib Bandung unggul di menit 18. Wih, itulah versi Bandung. Hore, keren. Lalu pada menit 24, nah ini nih, Dimas Derajat sebenarnya bisa mencetak gol gitu kan, umpan dari Robby Darwis, tapi sayang banget ya. Jadi sundulannya harusnya lurus gitu kan, tapi Dimas kayaknya karena mungkin bolanya nyintir ya, kalau orang Sunda bilang nyintir atau muter atau mungkin apa bahasa Indonesia ya. Jadi bolanya itu muter gitu kan. Jadi datang dari Robby Darwis, bolanya muter dan akhirnya Dimas Derajat tidak bisa maksimal mengheading bola ya, dan bolanya ke pinggir sedikit deui padahal, tapi lah tenan naon lah, biasa shock terapi. Oke. Lalu pada menit 38, nah tadi saya bahas di awal ya, mungkin ada keegoisan dari Melson. Tidak apa-apa lah kalau 1-2 kali, itu hal yang wajar gitu kan. Pada menit 38 Melson melakukan tendangan sangat lemah banget ya, tapi dia ada semacam penetrasi yang bagus ya. Dia melakukan penetrasi dari mungkin sayap kiri gitu, sebelah kanan pertahanan musuh gitu kan. Dia melakukan pergerakan dan dia memaksakan untuk berdendang ke arah kiper ya, padahal di Silva sebelah kanan dan Dimas Derajat belakang Silva bisa diberikan ke sana dan mungkin luasa gitu kan, longkrang cukup sudah banyak karosong gitu kan, tapi justru Melson memaksakan untuk mendendang ke arah gawang dan tidak terjadi gol. Sayang sekali. Jangan begitu ya, teu alus tetenya lah, egois bukan nama. Oke, tenan lah rasa kalimat ya. Oke. Akhirnya babak pertama tetap dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persib Bandungnya. Dan babak ke-1 Persib Bandung menguasai pertandingan ya. Meskipun ada sih 1-2 kali PSBS Biak melakukan serangan, tapi tetap yang dominan adalah Persib Bandung gitu kan. Baik shot and goal, baik serangan gitu kan, Persib Bandung lebih unggul. Oke. Lalu pada menit kedua lah, ini nih mulai pertandingan mulai sedikit menyerang karena kan PSBS tidak ingin kehilangan poin gitu kan. Akhirnya dia melakukan serangan juga ya kepada Persib Bandung gitu kan. Dan akhirnya pada menit 51 PSBS Biak berhasil mencetak gol ya, umpan bagus ya. Dia umpan samping tendangan operan
mungkin umpan dari samping kanan gitu kan. Dan si Alexandro itu mengheading bola mungkin dengan tenang karena kan tidak terjaga ya gitu kan. Si Alexandro terlalu terbebas dari pertahanan Persib Bandung ya, karena kan si Quiver dan si Franka kayaknya sudah menghadang dua pemain lainnya, tapi ini si Alexandro kayaknya bebas banget gitu kan. Dan akhirnya dia bisa mencetak gol dengan heading yang keras ya ke arah sebelah kiri kiper Persib Bandung ya, Mendoza ya. Dan skor menjadi 1-1. Baiklah, tenang lah Persib Bandung memain kanang iya. Oke. Lalu pada menit 64, nah ini nih gol indah dari Beckham. Aduh luar biasa. Beckham keren banget, dia menggantikan pemain Persib Bandung ya. Dia masuk pada saya lupa menit berapa ya gitu kan. Tapi dia langsung tekan gol yang sangat keren banget ya. Dia melakukan heading sliding itu atau heading diving mungkin ya. Jadi sambil jatuh dia mau heading umpan dari siapa coba? Dari Ciro, umpan dari Ciro ya. Dan Beckham bisa memaksimalkan umpan tersebut. Dia sambil menjatuhkan diri, mengheading, dan bola akhirnya mengarah ke ujung ya kiper dari PSBS Biak gitu kan. Dan kiper terkecoh dan akhirnya Persib Bandung unggul 2-1 melalui gol dari Beckham. Keren Beckham. Dan emang Beckham sih sebenarnya pemain hebat ya, tapi sayang dia mungkin kurang kesempatan saja ya, karena kalah bersaing dengan pemain-pemain luar gitu kan. Karena kan saya lihat pemain Beckham itu pemain cerdas ya, saya lihat dia pemain hebat dan dia perlu kesempatan lebih banyak ya. Saya rasa dia akan menjadi pemain hebat ya. Dan mungkin kalau sarannya, kalau dia bisa ingin bermain secara permanen ya cari tim yang bisa kan dia secara permanen gitu kan. Tapi kalau di Persib Bandung kan persaingannya dia cukup ketat, paling bisa bersaing dengan Deddy Kusnandar ya, karena kan faktor usia ya Deddy Kusnandar ya. Jadi mungkin kalau mau bersabar ya tunggulah Beckham, karena saya yakin Beckham akan menjadi pemain hebat di masa depannya kalau dia tetap seperti sekarang. Oke, pertahankan Beckhamnya. Oke. Lalu pada menit 76 ya. Nah, ini 76 luar biasa ya. Ciro ya, si Ciro ini luar biasa dengan pergerakan yang lihai gitu kan. Dia kan dengan gaya Brazil gitu kan. Dia mengecoh dua pertahanan dari PSBS Biak gitu kan. Dia datang dari sayap kanan atau pertahanan atau di kiri PSBS gitu kan. Dan akhirnya dia mengecoh dua pertahanan dari PSBS Biak. Dia bisa masuk ke pertahanan PSBS Biak dan dia meletakkan tendangan keras gitu kan ke arah gawang dan bisa tercipta gol 3-1. Walah, keren pisahnya. Si Ciro emang dia skill individunya luar biasa gitu kan. Dan dia emang sih kadang-kadang juga suka emosional atau kadang-kadang egois juga pernah ya. Dia bisa melakukan egois, tapi sekarang ya dengan mungkin dengan Silva dia chemistry-nya dapat banget. Jadi sering dia berbagi gol gitu kan dengan Silva, meskipun kadang-kadang ada 1-2 kali ya ayalah gitu kan, tendangan manusiawi gitu kan. Dia ingin menciptakan gol. Oke. Dan dengan gol yang diciptakan oleh Ciro, akhirnya Persib Bandung unggul 3-1 ya untuk Persib Bandung. Nah, itu membuat mungkin agak berat buat PSBS Biak untuk mengejar gitu. Apalagi ini bermain di kandang Persib Bandung dengan bobotoh ngebludak katanya. Loba pisan bukannya geus tapi da Persib masih penonton loba wae udah Persib udah mantap. Oke. Lalu pada menit 86, nah ini Silva akhirnya mencetak gol kembali. Siapa coba asisnya? Ya, Ciro. Oke. Jadi akhirnya kerjasama Ciro dan Silva terjalin di menit 84 gitu kan. Luar biasa, Silva mencetak golnya kayaknya purun-tepurun gitu ya, gampang teuing, jadi tidak menantang gitu kan. Jadi Ciro memberikan umpan ke arah sebenarnya kita umpan kita langsung gitu kan. Tapi saya rasa sih emang umpan karena tidak terlalu keras ya. Tapi pertahanan dari PSBS Biak tidak bisa ada satupun yang menahan tendangan dari Ciro ya. Justru yang bisa menahannya adalah Silva. Menggolkannya tidak terkesan emosional ya. Dia cuma dapat bola, kalem banget gitu kan. Karena bolanya tidak ada yang menjaga, jadi dia tenang banget dalam menciptakan gol gitu kan. Dan akhirnya Persib Bandung unggul 4-1. Dan apa coba? Persib memimpin klasemen sementara ya di Liga 1 24-25. Oke. Dan saya harapkan ke depan Persib Bandung tetap seperti ini permainannya. Oke. Karena kan mungkin ada yang belum tahu ya siapa sih PSBS Biak gitu kan. Jadi PSBS Biak ini merupakan juara pertama dari Liga 2 ya. Dari dia promosi, jadi dia promosi ke Liga pertama Liga Indonesia gitu kan. Dari Liga 2 ya. Dan itu kalau tidak salah juga ditemani oleh Maluku United ya. Dan nanti sore juga akan bertanding ya Maluku United melawan Madura United gitu kan. Dan emang tim promosi ini mungkin waktu di Liga 2-nya luar biasa gitu kan. Jadi kita jangan menganggap remeh tim-tim dari divisi 2 gitu kan. Karena kan dia katanya apalagi nanti Maluku Utara itu Maluku United ya.
diisi dengan pemain hebat ya, dengan mungkin keuangan yang luar biasa. Jadi akhirnya dia bisa membeli pemain hebat gitu kan. Dan sayang sekali sih sebenarnya dari Liga 1 yang degradasi kemarin dari Rans United gitu kan, Dewa United, Bayangkara gitu kan. Di sana itu kan banyak pemain hebat, bilang ada Dainggolan itu kan pemain Eropa ya, tapi harus degradasi ke Liga 2 ya. Dan sekarangnya Liga 1 sekarang mungkin bisa lebih ramai juga ya kedatangan ya, bilang saja PSPS Biak, ada Maluku United. Semoga menjadi pertandingan yang lebih asik gitu ditonton gitu kan, biar nanti Liga Indonesia juga bisa ditonton oleh dunia gitu kan, jangan hanya kita nonton Eropa itu kan, Spanyol, Inggris gitu kan, liga-liga yang lain gitu kan. Semoga Liga Indonesia juga menjadi semacam tontonan menarik di dunia, amin, semoga saja. Apalagi Persib Bandung lumayan nama mah amin pisan namanya. Oke, geus capek lah kedengnya ngin mulanya haus ngecoblak teh geuning capeknya. Oke, kedap daguan. Capek. Ya kayaknya segitu dulu pembahasan kita tentang pertandingan kemarin Persib Bandung. Dan mungkin kedepannya kita bisa bahas musik, kita bisa bahas misteri, kita bisa bahas naon we lah pokoknya namanya aya di sekitar kita, pokoknya nama akan coba saya bahas baik bersama teman nanti ataupun bersama kembaran saya biasa si Cuy gitu kan. Karena si Cuy sekarang lagi ada acara Agustusan, dia jadi panitia, jadi dia bisa bergabung dengan saya membawakan konten-konten saat ini karena dia jadi panitia Agustusan. Oke. Tos dadah pokoknya mah jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. 3F ngobras. Oke, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah.